Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Harvey York menuju ke Starling City untuk mengawasi dan menjaga Billy Hicks. Tetapi di depan teman-temannya, dia mendapatkan penghinaan dari mereka. Bagaimana Harvey menghadapi itu semua? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5594 sampai 5599. Chapter 5594. Billy, bagaimana situasinya? Apakah ada seseorang yang akan datang untuk menjagamu? Di bagian kota Starling yang paling ramai, Billy Hicks yang mengenakan merek mewah dari ujung kepala hingga ujung kaki, hanya bisa meletakkan telepon tanpa daya. Di sampingnya, seorang gadis mungil dan ramping dengan wajah bayi bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Dia adalah sahabat baik Billy Hicks di universitas. Orang itu adalah Aliza Howell. Di samping Aliza Howell, ada seorang gadis tinggi dengan ekspresi dingin dan papan nama di dadanya. Dia adalah Judith Petler. Kedua gadis ini adalah sahabat Billy Hicks dan memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Mereka juga datang untuk mengikuti pesta penyambutan mahasiswa baru ini. Dikatakan bahwa ini adalah pesta penyambutan mahasiswa baru, tetapi kenyataannya, ini adalah pertemuan generasi penerus mahasiswa Universitas Sekte Bumi, Auckland. Pertemuan ini pada dasarnya dapat menentukan siapa yang akan menjadi yang terbaik di antara mahasiswa baru Auckland University di masa depan. Billy Hicks memainkan iPhone di tangannya dan berkata tanpa daya. Kalian berdua tidak tahu. Ayahku menemukan putra dari seorang temannya, dan dia mengatakan bahwa dia sudah mengatur pernikahanku dengannya sejak masih bayi. Aku dan ibuku tidak menyukai orang ini, tapi ayahku bersikeras untuk menjodohkan kami. Perjodohan? Sejak kapan terjadi hal seperti itu? Aliza Howell memiliki ekspresi penuh gosip di wajahnya. Di era ini, selain TV dan novel, pada dasarnya kamu tidak setuju hal ini kan? Billy, katakan padaku. Bagaimana rupanya? Apakah keluarganya sangat kaya? Bagaimana jika dibandingkan dengan pacarku? Pacar Aliza Howell adalah generasi kedua yang kaya raya di luar negeri. Tidak hanya keluarganya yang kaya, tetapi dia juga sangat tampan. Dikatakan bahwa gadis-gadis yang mengejarnya membentang dari kota selatan ke kota utara, tetapi dia hanya jatuh cinta pada Aliza Howell yang mungil. Keluarga Aliza Howell tidak buruk, dan kedua belah pihak dapat dianggap sebagai pasangan yang cocok. Mendengar kata-kata Aliza Howell, Billy tidak mengatakan apa-apa, tetapi Judith Petler di samping berkata dengan ringan. Aliza Howell, sudah berapa kali aku memberitahumu? Kamu tidak bisa hanya mencari pria berdasarkan apakah keluarganya kaya atau tidak. Karakter dan kemampuan adalah hal yang paling penting. Aliza Howell melirik Judith Petler dan berkata, kamu merasa luar biasa dan sombong, lalu mengapa kamu belum menemukan pacar? Biarkan aku memberitahumu. Karakter atau kemampuan yang baik, apakah itu berguna dalam masyarakat modern? Tanpa latar belakang yang baik, tidak peduli seberapa tinggi kemampuannya, itu hanya pencari nafkah. Ekspresi menghina Judith Petler jelas berbeda dengan pendapat Aliza Howell. Oke, apa yang kalian berdua perdebatkan? Bukankah itu hanya seorang pria? Billy Hicks menghela napas. Orang ini bernama Harvey York. Dia berasal dari Golden Sands. Aku dengar, ayahnya sudah lama tidak ada. Dan sekarang dia tidak memiliki kerabat. Itu adalah langkah tak berdaya untuk datang ke rumahku. Aku mengerti apa maksud ayahku. Aku kira dia akan dibesarkan sebagai putranya sendiri. Ini untuk menjadikannya sebagai menantu. Menantuku. Aliza Howell tidak bisa menahan tawanya. Jika kita membiarkan teman-teman sekolah kita tahu bahwa Nona Billy Hicks sedang mencari menantu, berapa banyak orang yang akan menamparkan paha mereka? Judith Petler York berkata dengan dingin. Billy, seorang pria yang bersedia menjadi menantu dari pintu, apa yang akan terjadi? Orang seperti ini tidak hanya tidak memiliki karakter dan kemampuan, tetapi yang paling penting adalah, dia bahkan tidak memiliki harga diri sebagai seorang pria. Jika kamu benar-benar menemukan menantu dari pintu ke pintu, kamu akan sengsara selama sisa hidupmu. Billy Hicks memutar matanya dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Kapan aku bilang aku tertarik padanya? Ayahku menyebutnya ciuman bayi. Itu membuatku sakit kepala. Mata Aliza Howell berbinar dan berkata, Billy, tidak apa-apa. Karena dia ada di sini malam ini, ayo kita tampar wajahnya. Biarkan dia tahu bahwa burung pegat tidak layak untuk burung phoenix. Chapter 5595. Setengah jam kemudian, Harvey York sampai di kota Starling. Kota Starling selalu menjadi tempat di mana orang kaya dan berkuasa datang untuk berbelanja dan menghabiskan uang mereka. Orang biasa jarang ke tempat ini, bahkan jika mereka memasuki tempat ini, mereka akan merasa tidak pada tempatnya. Meskipun kota Starling adalah kota besar, tetapi tidak banyak orang di dalamnya. Di antara mereka semua, Billy dan teman-temannya cukup mencolok. Lagi pula, ketiga gadis ini tidak hanya memiliki wajah yang cantik, tetapi juga mengenakan barang-barang bermerek mewah, dan riasan mereka sangat indah. Siapapun yang melihatnya akan mengatakan bahwa ketiganya adalah wanita cantik di atas rata-rata. Billy,
Setelah melihat ketiga orang itu, Harvey York berjalan mendekat dan menyapa mereka. Hanya saja pakaian yang dikenakannya sangat sederhana, dan dia terlihat seperti anak jalanan yang tidak pada tempatnya di antara tiga gadis cantik ini. Ya. Billy Hicks melirik Harvey York dengan santai dan berbicara dengan ringan, tetapi ada kenggangan dalam kata-katanya. Hal ini membuat suasana menjadi sedikit canggung. Aliza Howell yang mungil dan cantik, dan Judith Butler yang tinggi dan glamor, menatap Harvey York dengan sikap acuh tak acuh dan penuh arogansi di mata mereka. Siapa kamu? Apakah kamu Harvey York dari Golden Sands? Aliza Howell maju selangkah, melingkarkan tangannya di dadanya, dan berkata dengan ekspresi jijik. Pada saat ini, dia seperti putri kecil dan memandang Harvey York seperti anjing di tanah. Ya, itu aku. Harvey York berbicara dengan ringan dan melihat bahwa gadis kecil ini seharusnya adalah sahabat Billy Hicks. Harvey York, aku akan memberitahumu sesuatu. Dengan orang sepertimu, apakah kamu benar-benar ingin memiliki hubungan dengan Billy Hicks? Apakah kamu bahkan layak untuk itu? Apakah kamu tahu berapa banyak pelamar yang dimiliki kembang sekolah seperti Billy Hicks? Kamu bisa pergi ke Walsing, mengerti? Kamu sepertinya tidak memiliki latar belakang dan kekuatan. Dan juga penampilanmu seperti ini. Beraninya kamu datang ke reuni mahasiswa baru dan ingin menjadi pendamping Billy. Siapa yang memberimu wajah ini? Aliza Howell menunjukkan rasa jijik yang tak terselubung di wajahnya. Aliza Howell, jangan bicara omong kosong. Billy Hicks melirik Aliza Howell yang dianggapnya terlalu banyak bicara. Harvey York mau tak mau memutar matanya. Di mana bocah kecil ini mendapatkan kepercayaan diri untuk berpikir bahwa dia akan menyukai mereka. Begitu dia memikirkan hal ini, Harvey York ingin berbalik dan pergi. Tetapi mengingat statusnya saat ini, Harvey York harus menahan rasa jijiknya dan berkata, "Jangan khawatir, aku hanya mendengarkan Paman Hicks dan datang ke sini untuk mengurus kelengkapan Billy. Aku tidak bermaksud mengejarnya. Aku juga tidak tertarik padanya." Melihat Harvey York mengatakan sesuatu yang serius, Billy Hicks cemberut dan berkata dengan ringan, "Harvey York, Aliza Howell orang yang baik, jangan dibawa ke hati." Kebaikan? Jika itu adalah Harvey York asli, yang kualitas psikologisnya hampir pada level rendah, dia mungkin melompat ke laut tanpa ragu-ragu, bukan? Tapi bagi Harvey York, itu tidak masalah. Pada saat ini, Harvey York tersenyum dan mulai mengamati dekorasinya kota Sterling sendirian. Melihat Harvey York tidak takut tersiram air panas, Billy Hicks tiba-tiba merasa pusing. Pada saat ini, di luar kota Sterling, sekelompok pria dan wanita lain yang mengenakan barang-barang mewah muncul. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan kemeja putih dengan rambut berminyak. Pria itu berjalan langsung dan berkata sambil tersenyum, "Sayang, kamu di sini. Ayo, pesta dansa malam ini akan segera dimulai." Chapter 5596. Winston, kamu akhirnya di sini. Kami sudah lama menunggumu. Aliza Howell yang baru saja mengejek Harvey York, langsung mengubah wajahnya dan melingkarkan lengannya pada pria berwajah menawan itu. Pria yang memimpin adalah pacar dari Aliza Howell. Tidak hanya keluarganya yang kaya, tetapi dia juga memiliki sosok yang tinggi dan tampan. Dia termasuk salah satu orang kaya dan tampan di antara anak laki-laki generasi kedua. Billy, Judith. Winston Osborn terlihat nakal saat melingkarkan lengannya di pinggang Aliza Howell yang ramping dan menyapa kedua sahabatnya dengan sopan. Tetapi di saat yang sama, matanya melihat keduanya dengan tatapan penuh keserakahan. Meskipun penampilan ketiga gadis sama-sama cantik, tetapi Aliza Howell masih jauh di bawah Billy Hicks dan Judith Butler. Winston Osborn hanya berpacaran dengan Aliza Howell karena dia tidak bisa mendapatkan Billy Hicks dan Judith Butler. Setelah menatapnya sebentar, Winston Osborn memperhatikan Harvey York dan berkata dengan ekspresi aneh, "Siapa orang ini?" Orang-orang ini mengenakan merek mewah, dan yang terburuk adalah merek trendy. Pakaian mereka bisa bernilai 1 tahun gaji orang biasa. Tapi Harvey York hanya mengenakan barang-barang dari toko murah dan terlihat seperti view petugas kebersihan. Dia benar-benar terlihat tidak pada tempatnya. Mendengar ini, Aliza Howell segera berkata dengan lembut, "Sayang, ini adalah anak dari teman ayahnya Billy. Kabarnya, mereka dijodohkan sejak kecil. Hari ini, dia baru saja datang untuk mengaganya. Ngomong-ngomong, aku dengar dia juga akan segera menjadi menantu keluarga Hicks." Aliza Howell berkata sambil terkikik. Di sisi lain, Judith Butler hanya bisa menahan apa yang ingin dia katakan. Billy Hicks sedikit mengernyit, dan berpikir bahwa Aliza Howell sudah bertindak terlalu jauh. Tapi masalahnya, membayangkan betapa menjijikannya jika Harvey York yang ingin menjadi menantu selalu berada di sisinya. Rasa sakit yang panjang akan lebih buruk daripada rasa sakit yang singkat. Akan lebih baik jika memberitahunya perbedaan antara identitas kedua belah pihak malam ini. Dengan cara ini, dia tidak akan terobsesi kepadanya, agar tidak terluka di masa depan. Begitu dia memikirkan hal ini, Billy Hicks tidak mengatakan apa-apa lagi.
Dia menoleh ke samping sambil memperhatikan perubahan di lapangan. Melihat adegan ini, Winston Osborn semakin tercengang. Dia sepertinya telah menerima dekret Sang Dewi. Pada saat ini, dia maju selangkah, memandang Harvey York dengan setengah tersenyum, dan berkata, "Halo, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah Winston Osborn. Bolehkan aku tahu, siapa kamu?" "Namaku Harvey York." Aku tidak tahu apakah kamu adalah putra tertua atau kerabat sampingan dari keluarga York. "Jika kamu tidak memiliki identitas ini, mengejar kembang sekolah seperti Billy adalah mencari kematian sendiri." Winston Osborn jelas tahu bahwa Harvey York tidak mungkin seseorang dari keluarga York, jadi dia mencibir. Dia mengatakan kata-kata ini untuk memukul Harvey York langsung di wajahnya. Harvey York tanpa memandang Winston Osborn, berkata dengan enteng, "Itu tidak ada hubungannya denganmu." Sambil berbicara, Harvey York mengangkat teleponnya dan memeriksanya. "Aku tidak tahu apakah yang disebut keluarga York benar-benar terkait dengan Harvey York yang asli." Melihat Harvey York mengabaikannya, Winston Osborn tercengang. Saat berikutnya, dia mencibir, "Aku telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang tidak memberiku wajah. Apakah kamu ingin mati?" Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk menepuk wajah Harvey York. Chapter 5597. Klak. Sebelum Winston Osborn menyentuh wajah Harvey York, tangannya sudah diblok olehnya. Harvey York menatap Winston Osborn dengan mata dingin. Jika bukan karena fakta bahwa Winston Osborn hanyalah anak kecil, Harvey York pasti sudah menamparnya saat ini juga. Saat melihat mata dingin Harvey York, Winston Osborn menggigil dan mundur selangkah tanpa sadar. Tapi saat berikutnya, Winston Osborn menjadi sedikit malu dan marah. Dia berpura-pura tenang dan menatap Harvey York. "Wah, kamu punya nyali." Pada saat ini, penjaga keamanan di kota Sterling tampaknya telah memperhatikan mereka. Beberapa penjaga keamanan berjalan dengan muka cemberut ke arah mereka. Bagaimanapun, jika seseorang membuat masalah dan berkelahi di sini, maka reputasi kota Sterling akan rusak. Aliza Howell juga berbisik pada saat itu. "Winston Osborn, jangan ceroboh. Ini adalah properti milik keluarga Klein." Mendengar kata-kata keluarga Klein, Winston Osborn kembali sedikit tenang. Dia memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan berkata dengan dingin, "Bagus sekali. Kudengar kamu juga akan belajar di Universitas Auckland. Kita akan punya banyak waktu untuk bermain di masa depan." Setelah dia selesai berbicara, Winston Osborn membuat gerakan menggorok lehernya di depan Harvey York. Dia kemudian melingkarkan lengannya di pinggang ramping Aliza Howell, dan mendiskusikan kemana harus pergi selanjutnya tanpa mempedulikan Harvey York. Adapun Judith Petler, dia tanpa sadar melirik Harvey York. Dia memang dingin, tapi baik hati. Harvey York yang sudah bertindak arogan dan mungkin tidak tahu betapa menakutkannya Winston Osborn ini. Mengandalkan fakta bahwa dia adalah milik suku batu besar, Winston Osborn selalu bertindak sembrono. Di sekolah jika seseorang menyinggung Aliza Howell, Winston Osborn langsung memukulinya hingga lumpuh. Bahkan tokoh orang itu akan dipukuli dan dihancurkan oleh sekelompok gangster. Meskipun tidak ada bukti nyata, pada dasarnya semua orang di lingkaran tahu bahwa ini pasti perbuatan Winston Osborn. Karena perilaku yang tidak bermoral, ditambah dengan dukungan yang kuat. Jadi tidak ada seorang pun di sekolah yang berani memprovokasi Winston Osborn. Bahkan jika dia ditampar wajahnya, banyak orang akan menanggungnya dalam diam. Harvey York, hanya orang luar, dan tidak tahu kedalamannya, pasti akan berakhir buruk di masa depan. Melihat mata khawatir Judith Petler, Harvey York berpikir gadis kecil ini cukup menarik. Dia tersenyum pada Judith Petler dan mengedipkan mata, agar dia tidak perlu khawatir tentang itu. Judith Petler tertegun sejenak, dan kemudian sedikit kemarahan muncul di wajahnya. "Dia cuma khawatir padamu, apakah kamu masih akan menganiayanya?" "Tunggu saja. Semuanya. Aku mendengar bahwa ada istana hiburan yang baru dibuka. Ayo pergi ke sana dan bernyanyi bersama. Setelah bernyanyi, kita akan makan malam. Setelah makan malam, aku akan mengatur rencana lain." Bagaimanapun, ini adalah pertemuan mahasiswa baru, dan semua orang akan bersama selama 4 tahun ke depan. Ini pesta pertama, jadi kita harus bersenang-senang. Pada saat ini, Winston Osborn berusaha tampil baik di depan Harvey York, Billy dan wanita cantik lainnya. Dia siap untuk menghabiskan uang malam ini. "Jangan khawatir semuanya, aku akan mengurus semua konsumsi malam ini." Mendengar ini, semua orang bersorak dengan gembira. Meskipun semua orang adalah generasi kedua, tetapi bagaimanapun juga, mereka semua adalah mahasiswa. Berapa banyak uang yang bisa mereka miliki? Karena Winston Osborn bersedia membayar, tentu saja tidak ada yang akan menolak. "Ayo pergi, ayo pergi." Saat berbicara, Winston Osborn adalah orang pertama yang berjalan keluar sambil memeluk Aliza Howell.
Melihat adegan ini, Harvey York sedikit menyipitkan matanya, dan kemudian mengerti mengapa Harlan Hick memintanya datang. Dalam kesempatan seperti itu, jika terjadi kesalahan, para gadis yang menderita. Chapter 5598. Saat Harvey York merenung, semua orang segera berjalan ke tempat parkir. Hanya dapat dikatakan bahwa mereka yang hadir memang generasi kedua dari keluarga kaya dan berkuasa. Di tempat parkir, semua mobil mewah terlihat. Dari BMW, Audi, Mercedes-Benz hingga Toyota Prado, Jeep Wrangler, hingga mobil mewah lainnya. Mobil-mobil ini bukanlah apa-apa di Golden Sands. Tetapi untuk tempat yang kurang berkembang seperti Outset, kendaraan itu adalah barang yang sangat mewah untuk mereka kendarai. Winston Osborn mengendarai Porsche Cayenne, dengan warna metalik abu-abu dan bersinar di bawah cahaya malam. Jelas, dia akan membawa Billy Hick, Judy Petler, dan Aliza Howell ke dalam mobilnya ke Gangnam Outskirt. Winston Osborn melambaikan tangannya, dan orang-orang segera masuk ke dalam mobil. Setelah semua orang ini masuk ke dalam, mobil sudah dalam keadaan penuh dan hanya menyisakan satu orang saja. Harvey York adalah orang masih berdiri sendirian di tempat parkir. Orang-orang menatapnya dengan setengah tersenyum, dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Winston Osborn berkata dengan ekspresi berlebihan. "Wah, Harvey York. Aku lupa bahwa ada pria besar sepertimu, dan aku tidak menyiapkan tempat untukmu. Aku minta maaf. Kamu bisa naik mobil yang lain. Bagaimana dengan ini?" Aku punya $14 di sini, kamu bisa naik taksi sendiri. Sisanya, kamu bisa gunakan untuk membeli sebungkus rokok. Jangan sungkan. Saat berbicara, Winston Osborn mengeluarkan $14 dari dompetnya dan memberikannya ke Harvey York. Melihat adegan ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Untuk lingkaran mereka, Harvey York adalah murni orang luar. Yang paling penting adalah bahwa orang luar ini sebenarnya adalah tunangan masa kecil Billy Hick. Benar-benar lelucon. Oleh karena itu, apakah dia tidak senang melihat Harvey York atau cemburu padanya? Semua orang senang melihat Harvey York dipermalukan. Bahkan jika ada kursi kosong di dalam mobil, tidak ada yang akan mengundang Harvey York untuk mengambil kursi ini. Harvey York tampak acuh tak acuh, tetapi menatap Winston Osborn dengan sedikit rasa dingin di matanya. Apakah bocah kecil ini benar-benar menganggap dirinya serius? Aku tidak mempedulikannya, tetapi dia masih ingin membuat masalah. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan bergerak? Billy Hick yang sedang duduk di kursi belakang Porsche saat ini, menurunkan jendela untuk menonton adegan ini. Alisnya sedikit berkerut, dan dia merasa tidak tahan melihatnya. Bagaimanapun, Harvey York dihina oleh sekelompok generasi kedua, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu sangat memalukan. Dan tidak peduli apa, Harvey York dipanggil oleh ayahnya, bukan oleh dirinya sendiri. Dalam hal ini, memukul wajah Harvey York seperti ini sama saja dengan kehilangan wajah Billy Hick. Begitu dia memikirkan hal ini, Billy Hick siap meminta seseorang untuk memberikan tempat untuk Harvey York. Tetapi, pada saat ini, Judy Petler tiba-tiba berkata, "Harvey York, mengapa kamu tidak naik Porsche? Billy dan aku sama-sama lebih kurus. Jika kamu naik, kita bertiga akan muat. Kamu bisa duduk di tengah." Mendengar kata-kata Judy Petler, semua penonton tercengang. Mereka melihat Judy Petler dengan penuh keheranan dan ketidakpercayaan. Judy Petler juga cantik di sekolah, dan bahkan Fabian Cobb dari suku Gajah Emas sudah mengejarnya untuk waktu yang lama. Pada saat ini, dia malah memberi isyarat ramah kepada wajah putih kecil yang akan makan nasi lembut. Seberapa besar perhatiannya? Mungkinkah dia jatuh cinta pada pria seperti ini yang hanya makan nasi lunak? Chapter 5599. Bahkan Winston Osborn sendiri memandang Harvey York dengan heran. Dia berpikir, apa susahnya makan nasi lembek seperti ini? Jika dia tahu, dia akan makan nasi lembut Judy Petler juga. Setelah semua orang terkejut, Aliza Howell yang duduk di kopilot segera bereaksi. Dia memutar matanya dan berkata, "Judy Petler, aku tahu kamu selalu sangat simpatik. Ketika kamu melihat seekor kucing dan anjing di pinggir jalan akan mati kelaparan, kamu akan mencoba memberinya makan. Sekarang aku tidak bisa melihat pemborosan yang merugikan ini. Cepat atau lambat, kamu akan menderita oleh temperamenmu." Siapa itu, Harvey York? Ayo. Kamu ambil kopilot, dan aku akan duduk di belakang. Sambil berbicara, Aliza Howell membuka pintu mobil dan cemberut ke barisan belakang. Harvey York melirik Judy Petler, tetapi tidak menyangka gadis kecil ini memiliki kebaikan seperti itu. Tetapi karena seseorang membantunya keluar dari pengepungan, Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung pergi ke kopilot. Winston Osborn terdiam. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan Harvey York, tetapi di luar dugaan, Harvey York tiba-tiba malah masuk ke mobilnya. Dia hanya bisa menggertakkan giginya, menginjak pedal gas dan langsung pergi. Setengah jam kemudian, mereka semua tiba di istana hiburan. Daerah ini adalah daerah perkotaan baru yang baru dikembangkan dan sangat makmur.
Dan ada banyak tempat rekreasi di tempat ini, yang jelas-jelas milik kota malam kelas atas. Ketika mereka memasuki ke aula, sekelompok wanita bergaun indah membungkul dengan lembut. Penampilan orang-orang ini sangat menyenangkan. Bahkan jika pada awalnya mereka tidak cantik, mereka telah menjalani operasi plastik secara khusus. Winston Osborn, yang berjalan di depan, memasang ekspresi tegas di wajahnya. Begitu dia masuk, seseorang membungkul dan berkata dengan lembut. "Oh, Tuan Muda Holmes, aku tidak melihatmu selama 2 hari ini. Aku sangat merindukanmu." Melihat wajah Aliza Howell yang tidak senang, Winston Osborn langsung berkata serius. "Jangan bicara omong kosong, aku baru pertama kali datang ke sini. Mahasiswa baru kita ingin mengadakan pertemuan kelas di sini. Bisakah kamu mengatur kotak tertinggi untuk kami?" Wanita itu terkikik dan berkata dengan ekspresi penuh arti. "Tuan Muda Osborn, kalian adalah siswa, kotak tertinggi tidak cocok. Nah, bagaimana kalau semua orang pergi ke King's Box?" Mendengar ini, Winston Osborn sepertinya mengingat sesuatu, dan mengangguk pada saat ini, dan berkata, "Oke, ini kotak raja." Segera, kelompok itu memasuki kotak raja. Sangat populer untuk minum di sini, jadi mereka tidak memesan anggur asing, tetapi memesan sekotak Feitian Multai secara langsung. Segera setelah itu, beberapa wanita datang untuk melayani mereka. Adapun Harvey York, dia pergi ke sudut tanpa minat untuk bernyanyi atau mengobrol. Jika bukan karena panggilan telepon Harlan Hick, dia tidak akan memikirkan anak-anak nakal ini. Setelah menyesap soda, Harvey York hendak membujuk Billy Hick untuk pergi lebih dulu. Lagi pula, dia harus pergi ke rumah Monroe untuk sementara waktu. Dia bermaksud memecahkan masalah Lennon Surrey, yang mungkin akan sangat membantunya untuk rencana selanjutnya di Outskirt. Harvey York tidak ingin membuang-buang waktu di sini. Begitu dia memikirkan hal ini, Harvey York mengirim pesan ke Black Panther dan memintanya untuk menjemputnya. Dia berjalan langsung ke Billy Hick dan berkata dengan ringan, "Ayo kembali. Tempat ini tidak menarik, hanya buang-buang waktu saja."